Orang yang bertakwa kepada Allah dijamin rezekinya oleh Allah. Umar bin Khattab mengatakan, orang yang bertakwa kepada Allah akan dijamin rezekinya oleh Allah laksana burung yang terbang pada waktu pagi, berada di atas pohon, terbang ke sana kemari, pulang pada waktu sore dalam keadaan kenyang. Begitu rezeki yang dijamin oleh Allah kepada orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat buat Rasul adalah selawat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ikut berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat berselawat buat Rasulullah SAW. Maka Allah perintahkan innallaha ya ayyuhalladzina amanu. Allah perintahkan wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka berselawatlah kepadanya. Maka mari sambil kita duduk, sambil kita berjalan, atau kapan ada waktu, habis sholat, kita senantiasa berselawat buat Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita berselawat, kita berdoa yang kita awali dengan selawat buat Rasulullah SAW. Baik, pada kesempatan ini kami akan sampaikan sedikit saja. Ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Jadi mudah-mudahan janji-janji yang menarik ini perlu kita rebut, perlu kita cari, kita gondol, kita manfaatkan. Semoga apa yang dijanjikan Allah tidak berjalan sia-sia tanpa makna. Dan setiap janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipenuhi. Berbeda janji yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya, berbeda janji yang dijanjikan oleh manusia kepada manusia yang lainnya. Kadang janji antara manusia, janji yang tidak mampu ditepati. Walaupun tidak semuanya seperti itu. Tapi kalau janji dengan Allah, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah pasti tidak ingkar janji. Yang pertama, apa janji Allah? Janji Allah yang pertama, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Bersyukur artinya mempergunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Bersyukur itu bisa melalui lisan. Bagaimana kita bersyukur melalui lisan? Dan kalau Allah berikan nikmat, kita sampaikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman yang lain. Kalau pada hari ini misalnya kita panen lumayan bagus, lumayan banyak, kita sampaikan. Dalam hitungan hektar, dalam hitungan rantai saya bisa mendapatkan seperti itu. Merasa bahagia, kita bersyukur dengan lisan. Kita bersyukur yang kedua dengan hati. Kita sangat puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah mengomel. Apapun yang diberikan oleh Allah, bersyukur, merasa bahagia. Karena itulah pemberian yang terbaik. Dan kita punya itikat baik kepada Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik menurut Allah yang diberikan kepada saya. Kemudian kita bersyukur, manakala diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sisakan bahagian rezeki yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan fakir miskin, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan agama. Jangan diberikan rezeki cuma kita santap untuk kepentingan diri kita melulu. Karena pada harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti ada bahagian orang lain. Di sana ada bahagian anak yatim. Di sana ada bahagian fakir miskin. Di sana ada bahagian kaum muslimin. Jadi yang pertama, la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kepada Allah, niscaya Allah akan tingkatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, akan ditambahkan nikmatnya. Jadi gunakan nikmat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Dan biasanya tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah, tidak kita syukuri, setelah nikmat itu berlalu, orang ingin melakukan kesyukuran, tapi nikmat sudah tidak ada. Dan ini kebiasaan dalam kehidupan. Penyesalan itu muncul setelah kita tidak mampu berbuat. Jadi kita ingin bersedekah pada saat kita sudah jatuh miskin. Kita ingin bersedekah, ingin berbuat baik pada saat kita sudah enggak mampu berbuat baik. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Kemudian yang kedua, janji Allah kepada kaum muslimin, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita wajib meyakini bahwa aktivitas yang kita lakukan keseharian, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak pernah terlepas. Itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah untuk tidak terjebak dengan kesalahan. Kita ingat Allah untuk tidak terjebak dengan kekeliruan. Kita ingat Allah, kita ingat hukum Allah untuk tidak terjebak dengan kesalahan. Jadi mudah-mudahan kita akan senantiasa selamat. Dan bayangkan, kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Jangankan Allah ingat kepada kita. Ada seorang pemimpin besar, atau orang kaya, atau orang punya kekuatan, dia senantiasa ingat dengan kita. Mungkin kita akan bahagia. Itu entahlah yang namanya manusia. Tapi bayangkan, kalau Allah yang punya segalanya, yang punya kekayaan, yang punya kekuatan, yang punya kemampuan luar biasa, tapi Allah senantiasa ingat dengan kita, pasti kita akan bahagia. Maka ingatlah Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kemudian yang ketiga, berdoalah kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Ya, makanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak melalui kepada yang lain, kecuali kita bisa menggunakan tawasul dengan tawasul yang disyariatkan. Misalnya kita berdoa dengan bertawasul, berselawat kepada Nabi. Kita bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Kita bertawasul dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul dengan Asmaul Husna. Itu dibolehkan. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Langsung kita berdoa kepada Allah. Tidak kepada yang lain-lainnya. Tidak bertawasul dengan tawasul yang tidak disyariatkan. Berdoalah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Dan peluang yang paling bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain setelah salat wajib. Satu. Yang kedua, tempat yang makbul doa itu pada saat kita berpuasa. Yang ketiga, tempat yang makbul doa sepertiga malam yang akhir. Dan banyak tempat-tempat yang lain. Jadi kita gunakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah, barang siapa yang melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk, mengajak manusia berbuat baik, mengajak manusia berbuat yang ma'ruf, melarang manusia berbuat yang mungkar, beriman kepada Allah dengan iman sesungguhnya, beribadah sesuai dengan perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Maka kalau kita dengar misalnya kan ada orang mati kelaparan, ada orang mati busung, ini sebenarnya tidak ditemukan rumus itu dalam Islam. Karena setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar manakala dia berada dalam kesempitan. Tidak kita temukan dalam rumus Al-Quran bahwa ada orang mati kelaparan karena memang tidak ada makanan. Ada orang mati busung karena masuk angin, tidak ada makanan. Orang yang bertakwa kepada Allah dijamin rezekinya oleh Allah. Umar bin Khattab mengatakan, orang yang bertakwa kepada Allah akan dijamin rezekinya oleh Allah laksana burung yang terbang pada waktu pagi, berada di atas pohon, terbang ke sana kemari, pulang pada waktu sore dalam keadaan kenyang. Begitu rezeki yang dijamin oleh Allah kepada orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Allah yang kelima, Allah tidak akan mengadab umat ini kalau di tengah kehidupan mereka masih ada orang yang beristighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab umat ini manakala di tengah mereka masih ada orang yang beristighfar. Jadi untuk menolak azab, menolak bencana, menolak musibah, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan 5 janji Allah kita rebut agar kita bisa menggapai 5 perkara sesuai dengan janji Allah, agar senantiasa hidup ini berada dalam ketenangan, berada dalam kebahagiaan, berada dalam ukhuwah Islamiyah, dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami kira demikian, lebih kurang semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.